Basuki. Selamat malam dokter, serta seluruh jamaah kajian yang hadir pada malam hari. Insya Allah mungkin kita langsung mulai saja berhubung waktu kita masuk ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini untuk sama-sama kita mengikuti kajian Rebuan Majelis BSMI. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kita ke alam Nabi besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sesuai yang sudah disampaikan bahwa pada malam hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kajian kembali setiap hari Rabu ya. Dengan malam hari ini temanya itu adalah jangan pelit, yang insya Allah nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Al-Ustaz Faisal Kurniawan. Jadi sifat pelit atau bakhil di sini merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang manusia atau orang yang memiliki sifat bakhil atau pelit di sini cenderung akan menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan harta dan tidak mau untuk menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki sifat pelit di sini ketika dia sudah mendapatkan satu gunung emas, maka dia akan mencari gunung emas yang kedua. Begitupun jika sudah mendapat gunung emas yang kedua, dia akan mencari gunung emas yang ketiga, begitu seterusnya sehingga ia lupa untuk beribadah pada Allah dan menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah untuk mempersingkat waktu juga, insya Allah nanti lebih dibahas lagi oleh Al-Ustaz Faisal Kuni. Insya Allah untuk tema kita malam hari ini tentang jangan pelit. Mungkin seperti apa indikator atau bagaimana orang-orang yang akan disebut sebagai orang pelit di sini, insya Allah akan dibahas lebih lanjut. Insya Allah sebenarnya memperkenalkan diri juga Nalal Rifal Hadi Anugrah yang insya Allah akan memoderatori kajian pada malam hari ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, Anda persilakan pada Al-Ustaz Faisal Kuni MA untuk menyampaikan atau memaparkan materi kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Dr. Basuki dan Dr. Prita dan para dokter lainnya, para tenaga kesehatan dari SMI dan Rumah Sakit Al Fauzan, dan juga moderator yang saya hormati ini Pak Lalu ini orang mana nih? Kayaknya orang Lombok. Dari Lombok. Oh iya Lombok ya. Iya. Karena saya dulu punya guru namanya depannya juga Lalu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat kikir ya, dari sifat bakhil. Ya. Karena orang yang diselamatkan oleh Allah dari sifat bakhil itu adalah orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dari sifat kikir, ya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Salat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau juga berlindung dari sifat kikir ini, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Nah, ya. Kenapa sifat bakhil, ya, sifat pengecut dan bakhil ini digabung, ya, berdekatan dalam hadis ini disebut? Karena memang orang yang pelit itu orang yang pengecut, ya, kata Ibnu Taimiyah. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya sedekah itu adalah perang. Kalau kita lagi sedekah itu kita sedang perang. Perang kepada siapa? Perang kepada diri kita sendiri. Ya. Diri kita yang sangat mencintai harta kita. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai hartanya. Ya. Misalnya nih, ya, misalnya di dompet kita nih ada uang. Ada uang 100.000, ada uang 50 gitu ya. Terus ada 20, ya. Ada 10, ada 5.000. Ketika kotak amal di masjid lewat ketika sholat Jumat, itu yang mana yang kita ambil? Maka itu perang di situ. Ya. Apakah yang kita ambil yang 5.000, ya, atau yang 100.000, atau yang 50.000? Makanya sedekah itu perang. Orang yang dermawan akan mengeluarkan hartanya itu dengan berani, kata Ibnu Taimiyah. Sedangkan orang yang pengecut, ya, dia tidak berani mengeluarkan hartanya. Ya. Makanya sedekah itu adalah, kata Nabi, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti kebenaran iman kita. Karena sedekah itu dari kata-kata sadaqah yusaddiqu, artinya membenarkan. Artinya apa? Orang yang bersedekah itu orang yang membenarkan janji Allah bahwa apapun yang kamu infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Nah, dia berani nggak membenarkan janji Allah itu? Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tentang perumpamaan orang yang dermawan dan orang yang pelit. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan perumpamaan bakhil, orang yang pelit bersedekah, dengan mutasaddiq, yaitu orang yang gemar bersedekah, seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah. Ya. Baju jubah yang terbuat dari besi yang terpotong bagian lengannya hingga tulang selangka keduanya. Setiap kali mutasaddiq ini hendak bersedekah, maka bajunya akan melonggar dan akhirnya menutupi ujung kakinya dan bekas jalannya. Jika orang yang bakhil ingin berinfak, baju besinya itu mengerut dan setiap baju besi tetap di tempatnya, tidak melebar. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sambil meletakkan jari-jarinya di sakunya, beliau berkata, kalau engkau melihat orang bakhil melonggarkannya, niscaya sakunya tetap tidak longgar. Ya, jadi itulah ya. Diumpamakan kalau orang yang bersedekah bajunya itu lebar. Artinya apa? Dia gampang ngeluarin uang dari sakunya, itu gampang. Apa? Karena bajunya itu lebar. Ya. Ini juga menggambarkan tentang kelapangan hatinya, kebesaran hatinya. Tetapi orang yang bakhil, ya, orang yang bajunya itu sempit, sehingga dia mau ngeluarin apa ya? Kayak orang pakai celana jeans yang sempit, ya. Wah, itu kan mau ngeluarin duit susah gitu. Ah, begitulah diibaratkan orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang yang pelit ini celaka, ya. Kita bisa lihat
dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim, membiarkan anak yatim. Padahal Rasulullah SAW menjanjikan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang yang bakhil ini bukan hanya dia nggak mau memberi, bahkan dia tidak mau menganjurkan. Dia tidak mau menyuruh orang itu untuk memberi. Ya tentunya orang yang bakhil tidak akan menyuruh orang untuk memberi. Ya. Karena dirinya sendiri dia tidak mau memberi. Ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Ya, di sini Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, itu selalu pakai kata-kata aqim, tegakkan. Nah, di sini Allah mengatakan celaka orang yang hanya sholat. Nah, termasuk orang-orang yang kikir. Ini adalah orang yang hanya sholat. Ya. Termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Kenapa? Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya khusyuk, dia nggak mungkin pelit. Ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, ya kan, daripada perbuatan keji dan mungkar, dan bakhil ini termasuk perbuatan mungkar. Ya. Dan bakhil ini termasuk akhlak yang buruk. Ya. Banyak orang yang tidak merasa. Ya. Ketika dia pelit, dia nggak merasa bahwa itu adalah akhlak yang buruk. Padahal pelit itu adalah akhlak yang buruk. Apalagi, ya, apalagi pelit sama keluarga, ya, pelit sama istri, pelit sama anak. Ya. Padahal harta suami itu adalah harta istri dan anak-anaknya. Kalau harta istri adalah harta istri. Ya. Makanya suami, ya, para suami, kalau ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, maka jangan jadi orang yang pelit sama keluarga. Kalau ingin rezekinya dilancarkan, dia harus dermawan, khususnya kepada keluarganya. Orang yang paling berhak kita dermawan kepadanya adalah keluarga kita. Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang baik dengan keluargaku. Ya. Diceritakan ada seorang yang di kantornya ini begitu dermawan, begitu baik. Ya. Ternyata ketika didengar oleh istrinya, maka istrinya kaget. Kenapa? Karena dia di rumah itu tidak dermawan pada keluarganya. Nggak pernah istri dan anak-anaknya diajak keluar, diajak makan. Ya. Kalau diajak jalan selalu alasannya, kan kalau kita jodoh emang nggak kemana-mana. Ya, selalu begitu alasannya. Maka jangan, ya, para suami jangan pelit sama istri dan anak-anaknya. Sedekah yang paling besar pahalanya, kata Nabi, yang kamu infakkan untuk keluargamu. Nah, celakalah orang-orang yang hanya sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Lalai di sini yuakhiruna an waqtiha, yaitu diakhirkan sampai habis waktunya. Ya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya. Orang yang kikir, dia menolong dengan barang-barang yang sederhana saja dia tidak mau. Ya. Nah, apa makna wa yamna'unal ma'un? Yang pertama, enggan membayar zakat. Yang kedua, enggan taat. Yang ketiga, enggan meminjamkan barang kepada saudaranya di saat dia butuh. Walaupun terhadap barang-barang yang sederhana, misalnya minjem ember, minjem gunting, atau minjem pisau, minjem golok. Dia nggak mau meminjamkan dengan hal-hal yang remeh-temeh pun dia nggak mau. Apalagi yang
hal-hal yang besar gitu kan. Nah, makna al-ma'un menurut hadis ya, kunna na'uddu al-ma'un ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ariyatad dalwi wal qidr. Kami menganggap al-ma'un di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan ariyah ya. Ya. Yaitu barang-barang yang dipinjam berupa timba atau periuk. Ya, itu al-ma'un. Ya, kadang-kadang kan kita suka beli dulu ya, kalau saya masih kecil tuh kadang orang tua tuh tolong minta ke tetangga sebelah minta bawang gitu atau minta jahe, kadang lupa beli gitu kan orang tua ya. Nah, orang-orang yang kikir dia memberi hal yang seperti ini pun dia nggak mau ya. Nggak mau. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat ibadur rahman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67. Bagaimana sifat ibadur rahman dalam membelanjakan hartanya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi orang beriman itu tidak boros juga tidak kikir. Ya, berada di tengah-tengah. Dan itulah sikap yang terbaik ya. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan yang pertengahan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika." Ya. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti. Tapi juga jangan kamu terlalu mengulurkan tanganmu. Fata'uda maluman mahsura. Ya. Maka kamu nanti akan menyesal. Ya, kamu akan menyesal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah sifat ibadur rahman dalam membelanjakan hartanya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa tanda orang cerdas itu? Kata Nabi, min fiqhir rajul rifquhu fi ma'isyatihi. Di antara tanda cerdasnya seseorang adalah dia bersikap pertengahan dalam penghidupan. Apa? Dalam membelanjakan hartanya. Ya, kita tidak diperintahkan boros, tapi juga tidak diperintahkan bakhil. Jadi pertengahan. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan kamu bersikap mubadzir. Karena mubadzir itu temannya syaitan. Dan syaitan kufur kepada Rabbnya. Ya, orang yang mubadzir berarti dia kufur nikmat. Ya. Mubadzir itu tidak dilihat besar atau kecil, tapi apakah uang yang kita keluarkan itu manfaat atau tidak. Ya. Misalnya uangnya mungkin buat beli rokok, nggak mahal ya, mungkin hanya 5.000, itu sudah mubadzir karena tidak manfaat. Tapi misalnya 1 juta, tetapi buat beli buku, buat bantu fakir miskin, maka itu tidak mubadzir. Jadi yang disebut mubadzir itu adalah ketika tidak bermanfaat, maka itulah disebut dengan mubadzir. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disebut dengan berlebihan?
Yang dimaksud dengan berlebihan adalah di sini para ulama mengatakan as-saraf, ya. As-saraf adalah an-nafaqah fi maksiatillah. Ya, sikap berlebihan dalam membelanjakan harta. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laisa an-nafaqah fi sabilillahi saraf, ya. Maka yang dibelanjakan di jalan Allah tidak disebut boros, ya. Seperti kita menyekolahkan anak. Itu walaupun memang mungkin harus mengeluarkan biaya yang besar mungkin, ya, karena memang mungkin tidak ada pilihan lain, ya, itu bukan sebuah keborosan. Jadi boros bukan dilihat dari besar nominalnya, tetapi dilihat dari manfaatnya. Bahkan Nabi SAW juga melarang kita boros dalam hal ketika kita berwudu, ya, la tusrif fil ma. Jangan kamu berlebihan dalam menggunakan air walaupun di laut. Ya. Walaupun di laut. Kalau di laut saja tidak boleh, bagaimana di tempat-tempat lain? Ikhwatal iman rahimakumullah. Untuk supaya kita tidak pelit, ya, kita harus berdoa. Ya. Bagaimana tadi yang sudah saya baca di awal, ya. Apa doanya? Ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan di akhir salat dengan kalimat-kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umr. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Wa a'udzubika min fitnatil qabr. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada umur yang paling hina, yaitu kepikunan. Kita minta di sini juga supaya nggak pikun, ya. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Ya, jadi supaya kita tuh menjadi orang yang dermawan, kita harus rajin-rajin doa ini. Dan tadi, ya, sedekah itu memang harus dipaksakan, harus riyadhah, ya, harus riyadhah, harus latihan. Karena kalau tidak, ya, salah satu yang celaka itu adalah kekikiran yang diperturutkan, syuhun muta', ya, kikirnya diperturutkan. Ya, kalau kikir diperturutkan nanti makin kikir. Ya, bahkan bukan hanya sama orang lain, sama dirinya sendiri saya kikir. Dia nggak bisa menikmati harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna juban dan bukhl? Juban ini adalah enggan berbuat baik dengan badannya dan enggan berbuat baik dengan harta, adalah sifat tercela. Maka kita tuh nggak boleh pelit dengan apa? Tidak boleh pelit dengan ilmu kita. Ya, kita memiliki ilmu, kita share. Tidak boleh pelit dengan waktu kita. Kalau memang waktu kita dibutuhkan untuk hal yang bermanfaat, kita korbankan waktu kita. Ya. Jangan pelit dengan waktu, ya, dengan tenaga, dengan apapun hal-hal yang positif, ya, kita jangan pelit. Kita juga dianjurkan pelit dengan waktu. Maksudnya pelit dengan waktu bagaimana? Ya, waktu itu tidak sia-sia begitu saja. Dia harus ada manfaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata ulama tentang kikir, ya? Apa kata ulama tentang kikir? Yang pertama di sini disebutkan al-bukhlu ayyara ar-rajul ma anfaqahu talafan wa ma amsakahu syarafan. Orang yang pelit melihat bahwa memberi itu akan menghancurkan hartanya. Sedangkan menahannya adalah kemuliaan. Menahan itu adalah kemuliaan. Jadi, nah,
Supaya orang itu nggak bakhil, dia harus dibalik. Bahwa memberi itu kemuliaan, menahan adalah kehancuran. Selama dia berpikir kalau memberi itu malah menghancurkan harta, dia nggak akan bisa memberi. Dia akan terus menahan hartanya. Maka harus dirubah. Kita semua juga sudah tahu dalilnya kan, mana qasat shadaqatum mimmalin. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Dia akan bertambah, bertambah dan bertambah. Kemudian juga di sini disebutkan aliyat al-madmunah la tastati' an tusafiha ahad. Tangan yang terlipat tidak bisa berjabat tangan dengan siapapun. Kalau orang tangannya terlipat, nggak mau memberi, dia nggak mau berjabat tangan. Dia tidak mau memberikan tangannya saja, dia tidak mau, apalagi memberikan hartanya. Ya. Harus dilawan pikir itu ya, kita latihan menraktir teman, warga, ya kita latih. Ya, memang harus dilawan. Harus riyadhah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan al-bakhil syakhsun ya'ishu tilata hayatihi duna ayatadzawwaq ta'mal hayat. Orang yang pelit adalah orang yang hidup sepanjang hidupnya tanpa bisa merasakan nikmat hidup. Orang yang bakhil enggak bisa nikmatin hidupnya. Mau berangkat ke sini, wah saya mau umroh, sayang, lebih baik uangnya diinvestasi. Mau jalan-jalan ke sini, mau beli ini, mau beli itu, sayang. Dia sendiri tidak bisa menikmati hartanya. Bagaimana orang lain? Istilah orang apa? Dosanya saja diminta nggak dikasih. Bagaimana pahalanya? Dikatakan juga oleh para ulama, al-bakhil yasrufu nafsah. Amal mubadzir fayasruq warathabah. Orang yang kekir mencuri dirinya. Dia mencuri dirinya, dia nggak bisa bahagia. Makanya kan salah satu sebab-sebab kebahagiaan itu apa? Ya, sebab kebahagiaan itu ketika orang bakhil ya. Orang yang enggan berbagi itu susah untuk bahagia. Maka kalau kita tidak bahagia berarti mungkin kita kurang berbagi. Nah, sedangkan orang yang mubadzir, ya, orang yang mubadzir itu dia mencuri harta warisnya. Maka dikatakan oleh Syekh Aid Al-Qarmi, ya, semuanya orang yang berbagi itu lebih bahagia. Ya. Orang yang berbagi itu lebih bahagia daripada orang yang mendapatkan bagian. Misalnya kita memberikan nasi kotak, kita berikan baju, ya, itu kita bahagia. Ya. Tapi sebenarnya orang yang mendapatkan bagian itu dia lebih bahagia. Dia lebih bahagia. Jadi sebenarnya ketika kita bersedekah, siapa sih yang butuh? Yang sebenarnya yang butuh itu kita. Kita lebih butuh gitu. Lebih butuh untuk menyalurkan harta kita. Nah, kemudian di sini juga dikatakan anfiq ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan apa yang ada di kantong, maka akan datang rezeki dari Allah yang gaib. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Tidak ada yang tidak Allah ganti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana dia menanam satu biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu biji ada 100, setiap ada satu ini ya biji. Itu ada 100 biji. Mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Maha melipat gandakan
ya pahala. Dan Allah Maha luas pengetahuannya dan Maha mengetahui. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dikatakan man la yughadhi al-qalb yughadhi as-sariq. Siapa yang tidak memberi makan anjing maka dia memberikan makan pencuri. Artinya apa? Ya orang yang pikir ya. Pada hakikatnya dia memberikan makan pencuri. Kenapa? Akhirnya memancing orang-orang itu untuk mencuri karena dia kikir. Makanya kenapa kita harus berbagi untuk mencegah terjadinya juga kriminalitas ya. Agar orang-orang miskin itu tidak hasad ya dengan hartanya orang-orang kaya, makanya dia disuruh berbagi. Nah, kemudian yang selanjutnya al-bakhil faqirun la yu'jaru ala faqri. Orang yang kikir itu miskin dan dia tidak diberikan pahala atas kemiskinannya. Kenapa? Karena dia menutupi kekayaannya. Ya. Kalau ada seseorang miskin, dia benar-benar miskin gitu ya. Allah kasih pahala kalau dia sabar. Dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Dia qanaah. Dia merasa cukup gitu kan dengan pemberian Allah. Tapi orang yang kikir, dia kaya. Dia punya banyak uang. Tapi dia tidak diberikan pahala atas kemiskinannya. Karena dia hanya pura-pura miskin. Kemudian selanjutnya, hasanatul bakhil ba'da mautih. Orang yang pelit itu dirasakan kebaikannya setelah dia mati. Kenapa? Orang baru bisa nikmatin hartanya kalau dia sudah mati. Dia wasiatnya begitu. Ini kalau saya udah meninggal baru pakai ya. Masih selama hidupnya dia nggak mau pakai. Makanya ketika Nabi ditanya, ayu sadaqati afdal ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Kau bersedekah dalam keadaan sehat. Pengen kaya, takut mati. Kau mau bersedekah, itu sedekah yang terbaik. Sedekah lagi sehat. Kalau lagi sakit, udah nggak bisa apa-apa, dia bersedekah wajar. Ya. Makanya orang tua, kalau dia punya harta, nggak usah nunggu untuk membagikan harta kepada anak-anaknya ya. Nggak usah nunggu meninggal. Kalau perlu dibagikan sebelum meninggal. Ketika kita meninggal, anak-anak mendoakan kita. Nggak perlu untuk dibagi itu pas meninggal, waris segala macam, nggak perlu. Ya. Kalau seorang anak lalu minta warisan kepada orang tuanya, kalau orang tuanya masih hidup, itu sama aja minta orang tuanya cepat-cepat meninggal. Nah, jadi orang pelit itu saking pelitnya, kebaikannya hanya bisa dirasakan kalau dia meninggal. Ntar kalau saya meninggal, tolong sedekah atas nama saya ya. Nggak istimewa, dia udah meninggal. Justru sedekah yang istimewa itu sedekah ketika hidup. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 7 bahaya kikir. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa orang yang tidak akan terlepas dari salah satu di antara 7 perkara. Ya, orang kikir. Yang pertama, bila dia mati hartanya diwarisi oleh orang yang suka menghabiskannya. Kalau dia pelit, dia meninggal banyak harta, bisa saja nanti hartanya diwarisi oleh orang yang suka foya-foya. Coba dia belanjakan di jalan Allah ketika dia hidup. Dan membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Dia membelanjakan hartanya di jalan syaitan misalnya. Dengan hartanya itu. Ya, apalagi misalnya meninggalkan harta tanpa meninggalkan ilmu kepada anak-anak. Bisa jadi bertengkar, bisa jadi dibelanjakan di jalan yang tidak baik, gitu kan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, atau Allah memberikan hartanya kepada raja yang zalim, lalu raja yang zalim itu mengambil hartanya setelah Allah menyiksa dirinya. Jadi bisa jadi hartanya diambil oleh negara, ternyata pemimpin di negara itu zalim. Maka hartanya itu juga digunakan untuk kezaliman. Atau Allah menggerakkan kehendaknya yang dapat menghabiskan hartanya. Ya, akhirnya atau hartanya ini habis nggak jelas kemana. Ya, salah satu ciri harta yang
tidak berkah, dan tadi hartanya tuh nggak jelas kemana habisnya. Dapat dari mana, habis kemana nggak tahu. Kalau harta yang berkah, ciri harta berkah itu kita nggak pelit untuk mensedekahkannya, menginfakkannya, menzakatkannya, kita nggak pelit. Apa dia berpikir olehnya untuk membangun atau memakmurkan tempat-tempat amoral hingga hartanya hilang, atau orang yang tadi diwariskan tuh membangun tempat-tempat yang membangun diskotik dan lain sebagainya misalnya kan, atau dia ditimpa musibah seperti hartanya tenggelam, terbakar, atau dicuri orang. Makanya apa? Keluarkan harta kita, jangan pelit sebelum nanti dipaksa diambil oleh Allah. Lewat kita sakit, atau mungkin ada kecelakaan, atau kendaraan kita rusak. Ada aja tuh. Makanya kata Nabi, ma khalatatis sadaqatu malan il afsadat. Tidaklah sedekah bercampur dengan harta kecuali sedekah itu akan merusak harta tersebut. Ya, maka sedekah itu seperti air ya. Kalau kita tahan dia akan keluar. Ya. Kita nggak mau keluarin sedekah. Ya lama-lama dia akan keluar dengan lewat penyakit, ya. Macam-macam lah gitu ya. Kemudian atau penyakit kronis yang menimpanya, lalu dia menghabiskan hartanya untuk berobat. Ya, akhirnya karena dia nggak mau sedekahkan, Allah kasih sakit yang parah. Gitu. Akhirnya duitnya habis buat berobat. Ya Allah. Atau dia menyimpan hartanya itu di berbagai tempat sampai lupa. Saking banyaknya uangnya lupa. La haula wala quwwata illa billah. Saya lihat di YouTube ya dia ada siapakah wanita yang paling hedonis di dunia ini? Katanya yang paling hedonis itu Imelda Marcos. Itu dia punya selampe saja harganya sampai 200 juta. Bagaimana tuh selampe 200 juta ya? Bahkan dia punya sepatu itu kalau nggak salah sampai 10.000 pasang. Masya Allah. Dan dia nggak bisa pakai semuanya. Ketika Marcos ini jatuh, kemudian dia lari ke Hawaii sama istrinya juga, sepatu-sepatunya ini nggak sempat dibawa. Nah akhirnya di Filipina itu di Manila sekarang ada museum sepatu, khusus sepatunya Imelda Marcos. Itulah makanya kan harta yang sesungguhnya adalah harta yang bisa kita nikmatin. Harta milik kita tuh yang bisa kita nikmatin. Kita punya mobil 10 gitu loh. Yang mana mobil kita yang kita pakai hari itu? Yang lainnya itu cuma kita ngaku-ngaku aja. Kan kita nggak pakai juga. Kita punya rumah banyak. Yang mana rumah kita yang kita tinggalin? Ya kan? Rumah yang lain ditunggu pembantu. Bahkan Sabtu Minggu kita meeting. Nggak pernah bisa menikmati rumah kita. Ya makanya apa? Qalilun yakfika khairum min katsirin yulhika. Sedikit tapi membuatmu cukup itu lebih baik daripada banyak tapi mencelakakanmu. Nah, jadi itu ya. Sampai dia lupa naruh duitnya itu di mana. Ya. Kalau dia tidak bisa menikmati sampai akhir hayatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dermawan ya. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit. Ya. Bahkan ketika kita sulit pun kita disuruh membelanjakan harta kita, mensedekahkan. Ya. Kata Nabi, ittaqillah walau bisyiqqit tamr. Lindungi dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Ada nggak orang sedekah dengan setengah biji kurma? Mungkin nggak ada. Tapi ini menggambarkan bahwa berbagilah walaupun dengan sedikit harta. Ya, berbagi. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, tasaddaqu, ya,
bersedekahlah, wala yaqul ahadukum inni muqil, dan jangan berkata saya tidak mampu. Fa inna shadaqata muqil afdal. Sedekah yang dalam keadaan tidak mampu itulah sedekah yang utama. Ya. Jangan pikir ya, kenapa? Al-bakhil laisa lahu khalil. Orang kikir itu nggak punya teman. Bahkan orang kikir nggak mau berteman sama orang kikir. Nggak mau dia. Ya, saking ya pelitnya, ya, dia nggak mau juga. Padahal dia pelit, dia nggak mau berteman dengan orang yang pelit. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Tapi orang yang kikir jauh dari Allah, jauh juga dari manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ya, ada seorang kakek ya, orang tua lah ya. Dia begitu dermawan. Ada orang yang bertanya, kakek kayaknya enggak. Sepertinya kakek ini enggak mencintai hartanya. Kok mudah sekali berbagi? Kata kakek itu, justru saya sangat mencintai harta saya. Ya. Makanya saya belanjakan di jalan Allah supaya saya bisa bawa. Ya, supaya saya bisa bawa ke akhirat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sekilas tentang sifat pikir. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat ini, karena betul-betul kesian ya orang kalau betul-betul kesian sekali ya. Kenapa? Karena hidup orang yang pelit itu susah untuk bahagia hidup. Ya. Jangankan dia membahagiakan orang lain, dia membahagiakan dirinya sendiri dia tidak bisa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Baik. Syukran jazakumullah khair. Terima kasih atas pemaparan kajiannya, Ustaz. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat jumni wal bukhl di sini. Sifat pengecut dan kikir ya. Baik, insyaallah selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab, Ustaz. Di sini di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan tadi dari Dr. Prita. Di sini mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu boros atau berlebihan dalam menggunakan air wudhu ini indikatornya apa, Ustaz? Oke, itu Bagaimana? Berlebihan dalam menggunakan air wudhu ini indikatornya apa? Artinya apa yang dimaksud dengan berlebihan dalam menggunakan air wudhu ini? Berlebihan dalam menggunakan air wudhu, misalnya tadi ya, seseorang yang tadi misalnya ketika dia buka keran itu besar sekali. Ya, makanya kalau buka keran itu sebenarnya nggak perlu terlalu besar, secukupnya. Kemudian berwudhu lebih dari 3 kali. Berwudhu tidak perlu lebih daripada 3 kali. Kemudian juga ketika dia terkena was-was, ada kan orang wudhu sampai setengah jam. Makanya kan ketika wudhu itu ada setan namanya walhan, makanya kita berlindung. Kalau orang wudhu sampai setengah jam, dia dosa, itu sudah dosa ya. Kenapa? Dia sudah buang-buang air. Ya. Nah, jadi itu termasuk ya. Maka kalau kita wudhu, ataupun kita di masjid ya, nah itu jangan besar-besar kita buka keran itu ya. Itu termasuk berlebih-lebihan. Bahkan tadi Nabi melarang seorang itu untuk berlebih-lebihan menggunakan air walaupun di laut. Makanya hemat itu kan ketika banyak, bukan ketika sedikit. Kalau sedikit ya apa yang dihemat, ya memang sedikit. Ya. Nah, jadi kalau hemat itu ketika banyak. Lanjutnya. Baik, syukran jazakumullah atas jawabannya. Sini masih dari pertanyaan Dr. Prita untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana kedudukan menabung dalam Islam? Misalnya kita menabung untuk biaya pendidikan atau menikahkan anak, atau menabung untuk persiapan pensiun. Apakah termasuk dari sifat bakhil? Iya, menabung. Ya, kita sebagai orang Islam
Pertama, boleh nggak sih kita tuh menabung? Boleh saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah seseorang melihat apa yang dia persiapkan untuk esok hari. Esok hari ini bukan hanya hari kiamat, tetapi minggu depan, tahun depan. Maka boleh seorang muslim itu memiliki tabungan, misalnya tabungan untuk anak, tadi untuk menikahkan anak, untuk persiapan pensiun, sah-sah saja, boleh. Tetapi tadi ya, tetapi jangan sampai juga dia terlalu khawatir dengan masa depan. Ya, sampai misalnya uang yang dia simpan itu sayang sekali dia untuk berbagi. Kan masa depan itu milik Allah. Ya kita boleh berencana ya. Artinya dengan kita menabung jangan sampai menghalangi kita untuk berbagi. Ya. Atau jangan sampai menabung itu jadi membuat kita menjadi bakhil. Ya boleh saja, tapi tadi jangan sampai berlebihan. Ya mungkin ya disesuaikan dengan apa rencana kita, ya kan? Kan itu juga kita di ini ya, di apa? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadan. Nah, celakalah para pengumpat ya. Orang yang mengumpulkan hartanya dan dihitung terus, boleh dihitung ya. Jadi silahkan, Islam tidak melarang kita untuk menabung karena memang ya paling nggak memang kita harus punya persiapan. Tapi itu semua jangan membuat kita menjadi kikir ya. Ya kapan sih seorang disebut kikir ya? Ketika dia tadi dia nggak mau mengeluarkan zakatnya, ya, tidak mau mengeluarkan sedekahnya, gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi ada yang disimpan, ada yang dia berbagi, ya itu termasuk tadi ya, tidak terlalu boros dan juga tidak kikir. Ya, dan dia berada di pertengahan. Dan orang yang beriman memang harus punya perencanaan, ya. Perencanaan keuangan. Saya kira begitu, Pak. Baik, syukur jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari Dokter Prita ada tanggapan? Ya, terima kasih jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wudhu tadi, saya itu pernah mendengar ada hadis, tapi saya lupa. Bahwa Rasulullah itu wudhunya, saya juga lupa istilahnya, tapi kalau nggak salah itu kira-kira ukurannya itu hanya 2,5 liter. Dalam menyikapi jangan berlebih-lebihan. Iya. Jadi gimana? 2,5 liter air itu berarti kan hanya nggak sampai 2 botol aqua besar. Nah, ya. Cuma itu saya lupa hadisnya. Apakah barangkali Ustadz ingat? Ya baik. Saya pernah mendengar hadisnya, tapi berapanya itu agak lupa saya. Coba sebentar ya. Nah ini ya. Kalau kita baca di sini ya, penjelasan di sini ya, banyaknya air wudhu yang digunakan oleh Rasulullah SAW setara dengan 600 ml air. Tidak lebih dari setengah botol air mineral. 600 cc berarti lebih sedikit lagi tuh dari 2,5. Ya, 600. Masya Allah. Ya, mungkin ini ya, mungkin banyaknya air wudhu yang digunakan Nabi berbeda dengan kebiasaan kita yang tadi ya dengan segalon air. Ya. Ya. Kalau di sini
Nah, ini saya belum menemukan bagaimana hadisnya ya, bagaimana bentuk hadisnya. Ini kan baru hanya tulisan saja ya. Itulah ya. Kita lihat bagaimana Nabi itu begitu ini ya, begitu hemat ya dalam menggunakan air. Karena tadi air itu adalah termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan salah satu cara untuk mensyukurinya adalah menggunakannya sesuai dengan keperluan. Tadi ya mungkin di masjid-masjid itu juga perlu tuh bagaimana kerannya diatur supaya tidak terbuka secara besar gitu airnya. Begitu sih. Ya. Ada itu di Malaysia yang keran wudhu, jadi dia akan mati secara otomatis. Itu bagus juga tuh kalau ada begitu. Ya. Dan menunjukkan juga bahwa Islam itu adalah agama yang ramah lingkungan. Betul. Yang memperhatikan kelestarian lingkungan sudah semenjak zaman dulu sudah. Iya. Ya harusnya sih begitu ya, kalau memang ya paling nggak tadi atau diatur, karena kan kadang-kadang nggak semua orang itu sadar ya, nggak semua orang itu sadar dalam menggunakan air itu. Maka ini menjadi PR ya buat mungkin pengurus-pengurus masjid untuk memberikan himbauan agar tidak boros dalam menggunakan air. Ada lagi yang lain? Baik, syukran jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Mohon maaf sebelumnya di sini ada kendala teknis di laptop, jadi izin menggunakan handphone. Di sini sudah ada yang resen juga dari Dr. Wizar. Mungkin Fadol, dokter boleh menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya Ustaz. Ingin bertanya mengenai pernyataan tadi bahwa sedekah pada waktu hidup itu lebih afdol dibandingkan setelah meninggal, kan seperti itu. Ini terkait dengan orang tua. Kalau bapak saya sudah meninggal, ibu masih ada usia 80 tahun. Beliau itu memiliki tabungan, Ustaz. Tabungan, di samping tentu ada warisan juga. Wasiat beliau seperti ini. Kalau mama meninggal, tolong uang yang ada dipakai untuk penyelenggaraan jenazah, termasuk berdoa di sana. Pada sisanya, tolong diberikan untuk anak-anak yatim, misalnya seperti itu. Di wasiatnya itu sisa uangnya itu setelah untuk beliau penyelenggaraan jenazah berdoa, lalu untuk anak yatim. Nah, kalau wasiat seperti itu kan pada saat hidup dia wasiatkan. Walaupun pelaksanaannya setelah meninggal, nah ini amalnya kan apakah tetap mengalir kepada beliau atau bagaimana? Ya tetap sih. Apakah sedekah untuk orang yang meninggal itu sampai-sampai? Ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya bersedekah untuk orang tua saya, apakah sampai? Kata Nabi, sampai. Tapi tadi, sebenarnya yang lebih utama, kalau dia punya harta, ya dia keluarkan ketika dia hidup, itu juga sampai. Artinya ketika dia sangat cinta kepada hartanya, jadi sebenarnya nggak perlu menunda sampai meninggal sebenarnya. Lain halnya misalnya ketika orang tua kita sudah wafat, terus kita punya harta sendiri, dan itu bukan harta orang tua kita, lalu kita sedekahkan untuk orang tua kita, nah, itu juga sampai. Jadi sebenarnya sih nggak perlu sampai nunggu meninggal, kalau dia memberikan wasiat gitu kan, nggak perlu seperti itu. Tapi kalaupun begitu juga sampai, ya sampai. Tapi yang afdal tadi bersedekah ketika masih sehat, ya. Masih sehat, masih berambisi untuk mengumpulkan harta, masih takut miskin gitu kan, tapi dia mau bersedekah, itu yang utama, Pak Dr. Wizar. Ya, beliau termasuk orang tua mandiri, Ustaz, jadi tidak mau sama sekali bergantung kepada putra putrinya. Oh begitu, baik. Jadi beliau itu sama sekali, padahal kalau kan ada kita bisa ya, tapi beliau seperti itu. Tabungannya itu dia minta seperti itu. Kalau meninggal, seluruh sisa tabungannya diberikan kepada anak yatim. Iya. Baik sih, itu bagus juga. Tetapi tadi jika beliau memberikannya saat hidup, itu juga lebih bagus gitu. Tapi
itu juga sampai pahalanya insya Allah. Amin. Sekolah Ustaz. Iya. Baik, syukran jazakumullah Ustaz. Syukran juga kepada Dr. Wizar atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan lagi di kolom chat Ustaz dari Hazah, itu dari Bogor. Apakah untuk pertanyaannya ini, apakah bergabung dan membayar maaf ya. Pertanyaannya, apakah bergabung dan membayar iuran setiap bulan di BPJS dikatakan sedekah juga? Karena sifatnya untuk kepentingan bersama, mengingat banyak pro dan kontra di dalamnya. Contoh ketika ada peserta yang tidak mampu membayar iuran tersebut dan malah akan menjadi tunggakan yang wajib dibayar. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Iya, kalau merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya memang kan kita belum ada BPJS yang syariah ya. Maka selama belum ada BPJS yang syariah, maka yang konvensional ini dibolehkan ya. Ya, kita niatin aja sedekah ya. Dalam BPJS itu kita niatin apa? Kita niatin sedekah aja. Ya. Kita niatin sedekah untuk membantu saudara-saudara kita yang sakit yang lainnya. Kita niatin aja begitu. Ya, kurang lebih begitu sih kalau karena tadi ya kalau masalah kesehatan ini kan ya mungkin ada orang yang tetap nggak mau pakai BPJS, itu hak dia sih ya. Tapi jangan sampai dia juga mempengaruhi orang untuk tidak menggunakan karena kan biaya kesehatan ini kan apa ya luar biasa ya, luar biasa. Kadang sebanyak apapun harta orang kadang-kadang bisa habis kalau dia nggak pakai asuransi, dan ini kan sudah memang di mana-mana di dunia ini sudah pakai asuransi semua orang itu kalau buat masuk rumah sakit ya. Jadi niatin saja ketika kita ikut BPJS itu ya kita sedekah untuk yang lain, membantu untuk yang lain. Kita niatkan begitu. Saya kira begitu. Jadi selama belum ada yang syariah ya kita pakai yang konven ini. Fatwa MUI membolehkan. Baik, ya, syukran jazakumullah Ustaz atas pencerahannya. Ya. Ya, dari penanya mungkin apakah ada tanggapan dari atas nama Hazah? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari jamaah kajian yang hadir pada malam hari ini, apakah masih ada pertanyaan? Berhubung waktu sudah akan menunjukkan pukul, sudah tinggal 2 menit ya, kalau tentu waktunya. Baik, mungkin saya rasa mungkin belum ada pertanyaan ya. Jadi mungkin untuk menutup kajian pada malam hari ini, saya izin menyampaikan sedikit ringkasan dari kajian yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Faisal Kuni. Jadi tema kita pada malam hari ini yaitu jangan pelit, yang mana sedekah itu adalah perang. Jadi perang dengan diri sendiri, bagaimana apakah kita berarti untuk menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini orang yang bakhil itu diumpamakan seperti pakaiannya itu mengerut, yang mana susah untuk mengeluarkan hartanya. Kemudian di Quran Surah Al-Furqan ayat 67, sifat ibadur rahman yaitu untuk tidak berlebihan dalam belanja atau membelanjakan harta, serta tidak pula untuk kikir. Artinya kita berada di pertengahannya, itu tidak kikir dan tidak pula boros seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan berlebihan dalam membelanjakan harta di sini, maksudnya itu adalah menafkahkan harta dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian ada 7 bahaya kikir juga, diantaranya itu ada misalnya salah satunya itu ketika ditimpa musibah itu hartanya bisa ditenggelamkan, terbakar, dicuri sehingga akan menghabiskan harta yang sudah ia simpan seperti itu. Kemudian penyakit kronis yang menimpanya itu juga akan menghabiskan hartanya untuk berobat, dan juga bila ia mati hartanya akan diwarisi oleh orang yang suka berfoya-foya. Mungkin seperti itu Ustaz untuk dan jamaah kajian pada malam hari ini yang turut hadir mengikuti kajian. Mungkin itu untuk kajian pada malam hari ini. Semoga di kajian-kajian berikutnya kita dapat berjumpa kembali. Ya, saya ucapkan syukran jazakumullah khair Ustaz pada Ustaz Faisal Kuni atas jamaahnya. Mungkin ada statement Ya, intinya memang
kekikiran itu jangan diperturutkan, dan kedermawanan memang tidak muncul begitu saja, tetapi dia harus dilatih. Dimulai dari dermawan kepada keluarga kita, insya Allah kita akan dermawan kepada yang lainnya. Saya kira begitu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, syukran jazakumullah Ustaz. Ucapkan syukur jazakumullah khair juga pada seluruh jamaah kajian Robuan Ziskas BSMI yang hadir pada malam hari ini. Ana selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama berjalannya kajian terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung hati dari jamaah seluruh. Baik, insyaallah semoga kita dapat berjumpa kembali di kajian Robuan Ziskas BSMI berikutnya. Ucapkan syukur jazakumullah khair. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi form kajian juga ya, mungkin untuk jamaah yang ada. Syukran jazakumullah Ustaz, syukran juga pada Dr. Basuki, dokter dan tenaga kesehatan BSMI lain yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum.